Kenaikin BI rate 50 basis point ya, jadi 5,25. Karena itu menjadi salah satu trigger yang ditunggu sama investor asing sebetulnya gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua itu memang investor asing itu butuh ada statement dari pemerintah bahwasannya pemerintah akan real melakukan efisiensi program yang menurut investor asing tidak tepat untuk dilakukan saat ini, yang menghabiskan uang yang cukup banyak. Untuk strategiknya lebih kepada barbell strategik ya, barbell strategik. Jadi menimbang, jadi ibaratnya ini udah nggak bisa lagi dalam satu keranjang saham aja nih. Pasar modal kan bisa dia ikut serta dalam beli SBN juga ya. SBN juga, karena ini menjadi salah satu leading indicator itu kita bukan hanya currency. IHSG sama yield obligasi kita kemana? Jangan sampai yield obligasi kita muncul ke 7,5 Om. Kalau kita lihat fast respon pada saat mendengar berita tadi, respon pertamanya pasti ada kekhawatiran tadi. Namanya pengusaha harus melakukan mitigasi risiko dulu ya, bukan ngelihat hanya hitungan cuan bisnisnya aja, mitigasi risikonya dulu. Harapannya sih mungkin dalam waktu 1 atau dengan 3 hari ke depan pemerintah langsung ngeluarin peraturan, pemerintah PP, bentuk badannya, siapa orang dan sebagainya, itu cepat dilakukan, investor jadi percaya, pengusaha jadi percaya. Gue khawatir banget nih, berapa hari terakhir ini IHSG turun terus. Kemarin sempat turun sampai hampir 4% setelah pengumuman rupiah. Rupiah juga masih terus melemah nih, kemarin juga hampir 17.700. Dan bentar lagi juga bisa ada proyeksi sampai 20.000. Ditambah lagi MSCI lagi. Banyak banget ya penekan indeks sampai dengan sekarang ini. Kira-kira apa potensi yang bisa naik kembali atau ada tertahan atau tekanan lagi nih ya? Gimana menurut Pras? Nah itu dia, kalau bicara mengenai indeks harga saham gabungan, tekanan masih tetap beragam ya. Masih dari nilai tukar rupiah, kemudian dampak juga dari geopolitik dan lain-lain. Begitu MSCI juga termasuk di dalamnya. Tapi yang perlu dicermati kan kita harus terus membangun optimisme nih. Bagaimana rupiah sebenarnya masih ada potensi mengalami penguatan lagi. Karena tekanan rupiah ini ya masih dengan adanya kebutuhan juga dolar di Indonesia, pembayaran utang pemerintah, swasta juga kan kemarin juga Bank Indonesia sudah merilis juga data begitu ya. Posisi utang luar negeri Indonesia di bulan Maret sebenarnya cenderung turun dibandingkan dengan Februari. Nah ini yang perlu kita cermati, apakah ini akan menjadi sentimen untuk indeks harga saham gabungan atau sebenarnya ada trigger lain nih yang membuat IHSG-nya ya masih tertekan. Itu dia, langsung aja mungkin kita bahas nih Mo. Kita di sini ada studio sudah langsung hadir langsung nih. Mas Dimas Aditya Aryadi selaku Direktur MNC Asset Management dan sekaligus juga Wakil Ketua Komite Tetap. Kerjasama internasional dari Kadin Indonesia. Selamat datang Mas Dimas. Sama-sama. Terima kasih Om Omo. Terima kasih juga atas kehadirannya. Tadi ngobrol-ngobrolin tekan IHSG ya. Dan juga rupiah. Nah kalau dari sisi MNC Asset Management dan sekaligus Kadin Indonesia begitu melihat posisi nilai tukar rupiah, indeks harga saham gabungan ini sebenarnya korelasinya cukup kuat kah atau sebenarnya ada trigger lain? Mungkin ada MSCI di dalamnya atau seperti apa? Kalau kita lihat rupiah ini kita bisa bandingkan dengan 2 aspek ya Om ya. Jadi dari global sama dari domestik. Kita bicara dari global dulu. Kita lihat pertama US Treasury. US Treasury yang 10 year ini saat ini kan naik ya ke level 4,65. Di mana yield 10 year bond kita itu di 6,79. Sehingga selisihnya itu hanya 2,14. Itu yang pertama, menyebabkan asing mendingan saya pergi balik lagi ke US Treasury dibanding megang government bond Indonesia. Karena selisihnya udah tipis. Itu penyebab pertamanya yang dari global. Yang kedua memang perang antara Iran dan Amerika yang tidak kunjung selesai. Pasca Trump datang ke Jinping kemarin, tidak menyelesaikan apa-apa yang kita dengar dan sebagainya. Yang kita khawatirkan kan hari ini juga China ketemu sama Putin ya, Trump juga dengan sebagainya. Kita takutkan ada eskalasi kedua, invasi darat dan sebagainya terjadi ke sana yang mengakibatkan harga minyak WTI sama Brent masih bertahan di atas $100 per barel terus. Itu mengakibatkan kekhawatiran market juga. Uncertainty-nya jadi makin cukup tinggi. Karena bukan hanya Selat Hormuz sekarang bicaranya. Jadi kalau di si Iran itu punya beberapa proxy yang proxy yang ada di Syria dan sebagainya tuh ada di situ ada satu selat di mana itu yang memberikan kontribusi kurang lebih 8%-an. Kalau ditambah sama Selat Hormuz itu bisa kontribusinya lebih dari Selat Malaka. Berdampaknya gitu ya. Itu trigger yang dari global gitu ya. Trigger yang dari domestik yang tadi Om bilang. Yang pertama adalah MSCI ya. MSCI ini kan ya ibaratnya ada 18 emiten kita yang keluar. MSCI ini Morgan Stanley ini menjadi salah satu barometer benchmark investor asing. Benar. Pasar modal ini adalah leading indicator Om di dalam suatu negara.
kalau IHSG-nya masuk pesat, naik dan sebagainya, berarti investor asing itu percaya sama kita. Tapi berlaku pun sebaliknya. Dengan kondisi yang kayak gini, MSCI berarti dia tidak trust gitu ya. 18 emiten kita keluar, dia kasih outlook yang negatif buat Indonesia. Itu yang penyebab pertamanya. Terus yang penyebab keduanya adanya trust dari negara-negara yang outflow yang ada saat ini. SBN kita lihat. SBN kepemilikan asing turun. Jadi 12%-an saat ini. Turun asing keluar dari ke US Treasury karena memang apa penyebabnya? Trust issue. Karena mereka melihat adalah kita punya defisit fiskal yang terus meluas. Budget kita yang minim ini di tahun ini hutang jatuh tempo kita juga cukup banyak dalam mata uang dolar. Tadi Om Pras juga bilang. Yang ketiga adalah mereka melihat bahwasannya budget yang kita adakan ini nih untuk program-program yang dilakukan oleh pemerintah ini tidak akan berdampak efek domino dalam waktu dekat. Sedangkan itu yang dibutuhkan oleh investor asing. Dan yang terakhir yang paling signifikan adalah itu tadi kepastian hukum, ya kepastian hukum, kepastian kebijakan. Yang menurut hemat saya ya, menurut pendapat saya, teman-teman investor asing itu melihat adanya inkonsistensi di sana. Dan itu ditambah lagi yang kelima, di framing lagi sama majalah The Economics, di framing lagi sama dia, di framing lagi sama dia, ya melihat bahwasannya pemerintah Indonesia ini tidak cakap dalam mengelola keuangan. Padahal tidak begitu seharusnya, tapi itu framing yang dilakukan oleh The Economics. Ya itu sih kurang lebihnya yang mengakibatkan rupiah itu jatuh, hantamannya udah jatuh ketimpa tangga nih Om. Gitu. Jadi ya kita nggak bisa ngomongin domestik salah pemerintah enggak. Global juga ikut andil di sini. Tapi domestik ada andil, yes. Gitu. Itu sih kurang lebihnya. Itu dia. Itu penasaran juga nih kan ini emang tekanan lebih hebat ya dibandingkan waktu awal MSCI memberikan pengumuman pertama ketika Indonesia ya mengancam Indonesia pindah ke frontier market. Nah, turun. Kira-kira untuk bisa IHSG bisa keluar dari tekanan ini, apakah ada langkah-langkah tertentu yang bisa kita lakukan gitu sebagai entah mungkin sebagai investor atau mungkin pemerintah sendiri bisa melakukan langkah-langkah yang lebih positif untuk meyakinkan investor dunia untuk Indonesia ini udah lebih baik loh dibandingkan sebelumnya gitu. Kalau saya lihat ya SRO, OJK sekarang ini juga udah peran aktif ya. Di Bu Fredrika, kemarin juga pada saat kemarin kan ke Bursa Efek tuh Pak Dasko, Bu Fredrika, Pak Rosan, udah datang langsung. Doni Oskaria turun, itu buktinya kehadiran pemerintah di pasar modal. Jadi bukan lagi pasar modal ini menjadi anak tiri nih. Jadi ini leading indicator mereka hadir di situ kan di SRO dan perwakilan pemerintah. Ada Sufni Dasko juga di sana. Jadi di situ memberikan pesan ke masyarakat bahwasannya apa yang dibutuhkan MSCI itu butuhnya simple kan, transparansi. Soalnya poinnya cuma satu kata Om, transparansi. Gitu, keterbukaan, kepemilikan dari masing-masing saham itu yang ada itu sendiri. Dan hal itu sebetulnya sudah dilakukan secara bertahap oleh pemerintah. Tapi MNCI itu berharapnya, expect-nya lebih. Transparansi kan, tapi kan memang butuh waktu ya untuk ngebuka itu dengan data yang SID kita itu yang cukup banyak gitu kan ya. Nah itu yang MSCI saya rasa juga dia lakukan langsung dengan cepat. Kalau ini kan benar-benar 18 emitennya dikeluarin Om. Beda sama yang kemarin kan gitu ya. Dan itu yang ngebooster IHSG. Salah satu yang ngebooster IHSG bearish ya, turun jauh ya saat ini ya. Gitu. Nah itu dia, kalau misalnya mencermati dengan pergerakan indeks harga saham gabungan, kemudian bagaimana negara hadir begitu ya untuk bisa mengawal sebenarnya ya terkait dengan indeks yang Anda katakan juga ini menjadi salah satu tolok ukur juga ekonomi suatu bangsa termasuk Indonesia di dalamnya. Nah beragam upaya tadi yang sudah dilakukan oleh pemerintah, SRO dan lain-lain ini menurut Anda perlu ada satu percepatan lagi tidak sih? Karena kan kebutuhan dari mungkin MSCI adalah gercepnya pemerintah nih. Nah itu menurut mereka atau dari kacamata Anda sendiri itu masih kurang yang digas lagi kah atau bagaimana? Menurut pendapat saya kurang Om gitu. Tapi hari ini menurut saya Pak Peri Warjio selaku Gubernur Bank Indonesia melakukan hal yang tepat ya. Kenaikin BI rate 50 basis point ya. Jadi 5,25. Karena itu menjadi salah satu trigger yang ditunggu sama investor asing sebetulnya gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua itu memang investor asing itu butuh ada statement dari pemerintah bahwasannya pemerintah akan real melakukan efisiensi program yang menurut investor asing tidak tepat untuk dilakukan saat ini yang menghabiskan uang yang cukup banyak. Nah itu itu yang investor asing itu butuh statement itu sebetulnya yang tadi pada saat Pak Prabowo di DPR, sidang paripurna DPR, mereka butuh statement itu sebetulnya. Seenggak-enggaknya saya akan pantau, saya akan lihat lagi, saya akan melihat dan sebagainya. Itu menenangkan bahwasannya, oh iya benar-benar pemerintah ini hadir di sini karena kan
budget kasarannya budget kita cuma segini Om. Aturannya kita bisa lakukan efisiensi dengan semaksimal mungkin. Nah budget yang nomor 1 yang digunakan oleh government spending ini aturannya bisa dipangkas. Realokasi lah ya. Realokasi ke program yang lainnya yang berdampak langsung terhadap masyarakat. Karena kan investor asing sekarang melihat nih, kemarin bagus sih, 5,61 kita bicara pertumbuhan ekonomi. 5,61 bagus, tapi apakah berpengaruh ke pemerintah, ke masyarakat? Tidak. Karena middle income trap-nya kita tuh turun Om. Betul. Dari 57 juta jadi 47 juta. 5,61 kok bisa naik? Kenapa? Karena government spending yang gede. Kelas menengah begitu yang perlu diperhatikan. Government spendingnya yang gede dan tidak berpengaruh terhadap kelas menengah gitu. Kelas menengah tidak berpengaruh Om. Makanya itu yang masyarakat bawah ini melihatnya oke, 5,61 di atas kertas, so what buat tapi kita. tidak terasa langsung dampaknya. Langsung tidak terasa ke mereka dampaknya. Dan asing juga melihat tersebut. Makanya pada saat riskan kan, Pak Purbaya ngomongin 5,61, MSCI melakukan itu, 5,61-nya ketutup Om. Beritanya jadi terjun. Kayak sekarang juga kita lihat, nih kita pas podcast ini ya, pada saat Pak Prabowo hadir di sidang paripurna, itu memang ada penurunan sih Om, sedikit kita lihat masih bergerak ya, rupiah di 17.600-an, kemarin 17.700-an. Cuma IHSG masih belum Om. Nah, yang menjadi barometer ini kan kalau kita lihat rupiah, ini patut diduga BI melakukan intervensi ya. BI melakukan intervensi nih. BI melakukan intervensi di sana dan sebagainya melalui beberapa instrumen-instrumen media dan sebagainya. Tapi kalau IHSG ini nggak bisa dibohongin nih Om. Ya harapannya sesi 2 ini kan naik ya. Tapi itu kayaknya kita harapkan terjadi nih sebelum penutup. Udah menutup ya. Tapi kayaknya tidak terjadi nih Om. Gitu. Jadi kita melihat asing dalam hal ini tidak terlalu merespon. Domestik juga nggak trust. Seharusnya saat ini kita warga negara Indonesia ini berperan aktif nih. Kalau bahasanya Pak Purbaya, serok bawah. Karena fundamentalnya bagus. Fundamentalnya bagus. Ini kan cuma masalah teknikal aja. Framing, berita, fundamental. Big cap saham-saham ini semuanya bagus sebetulnya, ngasih dividen dan sebagainya, nggak ada masalah gitu. Tapi cara meningkatkan trustnya lagi tadi itu bagaimana untuk investor di domestik lah, kalau kita tidak jauh-jauh harus misalnya asing. Betul. Jadi kalau kita lihat di sini harus turun juga ya, bukan hanya SRO, OJK, tapi Danantara juga harus melakukan statement ya. Karena kan Danantara juga yang mempunyai budget yang luar biasa, bisa melakukan intervensi ke market dan sebagainya. Jadi diharapkan pemerintah itu jadi role model dulu nih. Example melalui Danantara kah, melalui lembaga-lembaga yang lainnya melakukan pembelian saham di situ. Kalau emang benar-benar suruh serok bawah, fundamentalnya masuk, you masuk duluan dong. Nah retail kan lihat kayak gitu kan. Kalau lu udah masuk berarti ya udah, saya bisa masuk di sana. Dan sebagainya berarti pemerintah aja believe atas omongannya dia. Kenapa gue nggak ikut follower gitu Om. Kalau sekarang kan tambahan dana segar lah ya. Kayak sekarang ini kan retail ini suruh maju duluan. Yang punya uang besar ini kan nahan di belakang institusi gitu. Ini yang kemarin langkah dilakukan Gotoh kemarin ya. Tapi kalau misalkan kita lihat ini kan tekanannya masih cukup kuat ya. Kalau misalkan entah dari internal, eksternal juga cukup kuat. Tapi kalau misalnya di Indonesia sendiri nih sudah dilakukan langkah-langkah tersebut, apakah mungkin nih, apalagi tadi pagi juga sempat ya IHSG sempat berada di zona hijau, walaupun akhirnya menjelang sesi 1 merah lagi. Tapi ada nggak sih kita bisa keluar dari zona-zona merah seperti ini? Apalagi kemarin sempat hampir ke angka 6.300 hampir kemarin tuh. Iya, kita harapin sih jangan sampai nyentuh angka level psikologik 6.000 ya Om ya. Iya, itu lebih karena bahaya. Karena itu lebih bahaya, bisa turun lebih dalam lagi gitu ya. Karena kita bicara secara fundamental kan mereka sebenarnya udah cukup murah ya, secara valuasi ya. Secara valuasi udah cukup murah nih gitu ya. Tapi big caps apa lagi ya? Big caps apa lagi gitu ya. Jadi murni benar-benar ini framing yang dilakukan sama pihak luar dan juga pihak luar itu dalam artian MSCI, Fitch, Moody's dan sebagainya itu punya peranan nih di sini nih. Jadi dia karena dia tidak trust, asing outflow. Kita nggak ada yang bisa kita lakukan, ada yang tidak bisa kita lakukan. Untuk asing dia percaya itu step-step yang tadi saya bilang, harus ada statement dari pemerintah bahwasannya akan stop program ini atau akan mengkaji lah enggak-enggaknya. Itu jadi kalau dari retail ini sendiri tadi harus ada suntikan jadi role model dulu gitu. Seharusnya ini kita bisa balik lagi, tapi kalau my personal opinion sih akhir tahun kita di level 7.000 aja udah bagus Om. IHSG. Masih tetap bertahan di level 7.000 aja udah bagus. Sudah bagus dengan kondisi saat ini Om ya. Dengan kondisi saat ini uncertainty-nya masih cukup tinggi di global, ditambah lagi sama kondisi domestik kita yang
masih cukup challenging ya. Tapi saya yakin sih pemerintah bisa mengantisipasi hal tersebut. Nah itu dia, strategi buat investor sendiri bagaimana kalau memang kita ingin ikut menjaga pasar modal kita begitu kan. Berarti kan harus pilih-pilih nih, sektor mana yang cukup seksi, kemudian emiten-emiten mana yang juga masih memberikan profit. Tapi kan di satu sisi tantangannya tadi yaitu fluktuasinya masih cukup kencang. Tapi juga menarik loh, tadi juga saya perhatikan dari segi finansial ya, perbankan-perbankan big cap ini udah menghijau nih. Udah menghijau. Walaupun kecuali ya big cap 1 yang BBCA ya, yang dari swasta masih agak stagnan, 0%. Tapi sisanya naik semua nih hari ini. Plat merah nih. Betul, plat merah. Kalau kita lihat gini sih Om, untuk strategiknya lebih kepada barbell strategik ya. Barbell strategik. Jadi menimbang. Jadi ibaratnya ini udah nggak bisa lagi dalam satu keranjang saham aja nih. Pasar modal kan bisa dia ikut serta dalam beli SBN juga ya. SBN juga karena ini menjadi salah satu leading indicator itu kita bukan hanya currency. Betul. IHSG sama yield obligasi kita kemana. Jangan sampai yield obligasi kita muncul ke 7,5 Om. Kalau yield itu naik, harga kan turun dalam. Gitu ya, harga turun dalam. Sedangkan asing udah mulai keluar terus dari SBN. Nah, si BI ngeluarin SRBI. Gitu ya. Jadi barbell strategi apa? Kita investor retail ini harus beli SBN juga, satu sisi. SBN juga karena kita lihat untuk secara medium to long termnya masih cukup bagus. Tapi volatilitasnya masih cukup tinggi. Tapi dia beli SBN yang seri-seri benchmark yang tidak terlalu panjang ya. Jadi seri yang durasi 5 tahun, 5 tahun lah ya paling benchmark. Yang kedua kita bicara saham. Yang tadi Om Momo bilang benar. Saham-saham yang mempunyai sektor-sektor komoditi, cluenya sektor-sektor komoditi yang berbasis ekspor yang menggunakan US dollar. Itu yang diuntungkan yang pertama. Yang kedua sektor perbankan tadi Om. Yang ketiga kita memang sektor yang mempunyai konsumer yang membutuhkan konsumsi dalam negerinya cukup tinggi. Konsumsi di situ ya. Tinggi karena memang suka tidak suka Indonesia ini diuntungkan dengan 270 sampai 280 juta warga negara Indonesia. Walaupun daya beli kita turun nih Om ya, tapi seenggaknya itu masih memberikan kontribusi terhadap emiten-emiten yang ada di sektor tersebut. Nah menarik, kalau misalnya kita bicara mengenai suku bunga acuan, tadi kan BI sudah menaikkan ya, 50 basis point, ini kencang juga naiknya. Nah ini bisa menjadi daya tarik lagi gak buat investor asing yang tadi sudah outflow, kemudian sudah mulai balik lagi nih. Mengingat kan spreadnya udah lumayan nih buat Indonesia. Ini kita prediksi cukup bagus sih gebrakannya Pak Peri ya. Kita ekonom itu melihat akan naik 25 basis point. Ternyata 50 basis point dinaikkan kali ini. Jadi memang gebrakan dilakukan oleh BI ini adalah untuk tadi Om Pras, untuk supaya inflow lagi nih asing masuk ke Indonesia karena BI rate ini menjadi salah satu barometer di suatu negara berapa nih. Tapi kan kita melihat lagi nanti kalau dari asing akan tertarik masuk nih Om. Tapi kita lihat dari domestik nih. Domestik ini kan kita lihat deposito facility rate juga naik. Apakah bank benar-benar naikin deposito facility rate? Menurut pendapat saya tidak langsung Om. Karena kondisi bank ini sekarang loan to deposit ratio-nya rendah. Rata-rata yang saya kunjungan satu-satu kita ngobrol, aturan kan dari BI itu 84 sampai 94 LDR ya, loan to deposit ratio. Mereka itu ada di range 60 sampai 70, 70 sampai 75. Apa yang terjadi? Over liquidity. Mereka nggak bisa lempar kredit. Jadi mereka itu untuk menurunkan cost of fund, bunga depositonya diturunin Om. Bunga depositonya diturunin karena kredit dia nggak bisa luncurkan karena bukan masalah likuiditas. Demand-nya nggak ada. Masyarakatnya sendiri ya. Demand-nya nggak ada. Perusahaan nggak ada yang mau ekspansi ngambil kredit. Ngapain ekspansi? Dia mau ekspor ke luar negeri juga nggak ada marketnya saat ini. Yang ada sekarang kredit itu NPL-nya tinggi. Kenapa? Karena retail yang consumption base. Dia pinjem untuk kebutuhan konsumsi aja. Gitu. Nah, oleh sebab itu kami melihat bahwasannya BI rate ini akan mempengaruhi inflow masuk dari asing. Ya. Tapi untuk domestik nabung lagi ke deposito, hemat saya sih sepertinya tidak. Karena bank belum tentu naikin Om. Belum tentu naikin deposito facilitator ataupun dia naikin, dia belum tentu naikin. Kan bank kan fungsinya menghimpun dan menyalurkan. Dia nyalurkannya aja nggak ada. Nggak ada. Jadi numpuk semua tuh ya. Jadi deposito diturunin semua sama dia. Gitu. Supaya bisa pada ekspansi lah ibaratnya keluar. Ada badan baru, satu pintu nih ekspornya. Menarik nih. Gimana nih? Saya lebih seneng bahas yang satu pintu tadi. Nah yang badan ini menarik nih. Kita melihat dari sisi mana. Kok dari sisi pemerintah itu kebijakan yang cukup baik. Karena sentralisasi Om. Semuanya sentralisasi, kontrolnya di pemerintah. Jadi nggak ada yang mainin harga nih. Semua dalam satu pintu gitu kan ya. Jadi terus nanti ada satu BUMN yang akan melakukan ekspor ya, keluar dan sebagainya. Jadi semua ke sana.
Tapi dari kacamata pengusaha, balik lagi, baik dari domestik maupun asing, melihatnya tidak seperti itu. Jadi mungkin menurut pendapat saya, balik lagi, mereka akan kurang happy akan hal tersebut ya, karena ada dalam tanda kutip seperti monopoli, ya monopoli dan sebagainya, dan sebagainya, itu yang berdampak dari mereka. Dan yang kedua, mereka juga akan melihat bukan hanya kebijakan di atas kertas, tapi kira-kira gimana nih realisasinya. BUMN yang ditunjuk nih untuk hal tersebut, untuk badan yang ditunjuk yang hal tersebut untuk melakukan kebijakan hal tersebut. Karena apa? Mereka khawatir tata kelolanya, GCG-nya nggak berjalan dan sebagainya. Maka mereka yang tadi langsung direct ekspor ke sana ketahan sama itu, gitu. Dan jadi momennya jadi nggak bagus, gitu ya. Jadi kalau dari kacamata investor sepertinya kurang happy akan hal tersebut ya. Jadi ada satu pintu lagi yang harus dilewati justru kalau misalnya biasanya direct begitu antara bisnis to bisnisnya begitu. Iya, artinya bisa menekan proyeksi dari sektor pertambangan sendiri ya selama akan dalam beberapa jangka pendek ini. Tapi kalau misalkan untuk jangka panjang apa mungkin bisa lebih baik gitu atau mungkin emang hanya respon aja nih sekarang ini nih. Respon temporary aja sih Om, negatif aja. Kalau kita lihat untuk jangka panjangnya ini cukup baik ya. Karena apa? Kita lihat kan ini kan industri kan kita melihat kita jual raw materials keluar. Ya ini kan memang harus ada fungsi kontrol dari pemerintah sih di sini. Kalau benar-benar di GCG jalani dengan baik, badan pengelolanya benar, transparan dan sebagainya. Intinya pengusaha itu hanyalah kepastian hukum, kepastian kebijakan dan transparansi. Enough Om, 3 itu aja. Selama badan yang dibentuk sama pemerintah ini bisa meyakinkan itu ke investor lokal maupun investor asing, why not dia lakukan hal tersebut? Karena Indonesia punya kelebihan di situ sebetulnya ya. Under investing sebenarnya yang diincar begitu ya dengan adanya kebijakan satu pintu untuk ekspor komoditas sumber daya alam. Tapi kalau menurut dari sisi Kadin pelaku usaha begitu, apa yang perlu mungkin kita cermati langkah-langkah selanjutnya dalam artian implementasinya tadi. Karena kan transparansi, kemudian siapa yang akan bekerja dalam BUMN ekspor tadi. Mengingatkan eksportasinya ada 3 komoditas. Yang pertama kan ada pertambangan, kemudian ada CPO juga, turunan dari produk besi dan ferro besi lah ya ibaratnya kalau gitu. Anda melihatnya bagaimana? Kita melihatnya sih untuk beberapa sektor yang tadi disebutkan sama Om Pras itu memang itu menjadi unique value proposition-nya Indonesia ya, gitu ya. Unique value proposition Indonesia yang dengan kondisi saat ini yang ada keterbatasan transportasi, distribusi dan juga energi yang ada ini menjadi salah satu cara untuk pihak dari Eropa, Cina dan sebagainya untuk ambil hal tersebut. Ini jadi opportunity buat Indonesia. Itu jadi opportunity. Indonesia punya di sana, tapi memang problemnya adalah untuk di pengusaha di dalam negeri balik lagi sih tadi. Dia butuh adanya kalau bisa sih pemerintah langsung cepat nih lakukan. Badannya adalah A, ketuanya lain sebagainya ada ABCDE. Ketuanya langsung ngomong press release ke publik dengan teman-teman semua. Kita punya kebijakan A, B, C, D, F, G. Jadi selama ada kepastian hukum, kepastian kebijakan dan transparansi, pengusaha pasti ikut. Apalagi sektornya beda-beda, komoditasnya beda-beda. Tapi dia harus jelas ya, dirjennya dibagi per sektor gitu ya kan itu. Jadi nggak lagi dalam satu pintu. Ya udah sektor ini semuanya dalam satu direktorat jenderal gitu ya. Nggak juga karena kan setiap sektor itu mempunyai market yang berbeda, mempunyai pricing yang berbeda. Pricingnya juga dipengaruhi oleh faktor X yang berbeda-beda ini. Dan gitu. Produknya aja beda. Produk turunannya juga beda. Dari satu produk turunan ke bawahnya itu marketnya beda. Nggak semuanya Europe gitu ya. Bisa lari ke Asia dan sebagainya. Kurang lebihnya itu sih. Dan mereka akan lihat, balik lagi pengusaha lihat marginnya berapa yang diambil. Ya kalau boleh lah pemerintah ngambil. Ada kekhawatiran ada biaya tambahan. Besar gitu. Oke. Paham. Tapi emang ya menarik ya langkah pemerintah ya dalam menanggapi ya persoalan-persoalan yang dilakukan. Kemarin kan waktu itu sempat ya Purbaya kan sempat protes ya namanya under invoicing itu salah satunya ya. Artinya didorong pembentukan badan baru lagi nih untuk menjaga komoditas. Tapi yang jadi pertanyaan apakah ini bisa berjalan sesuai dengan rencana yang diharapkan pemerintah atau mungkin ada kekhawatiran nih dari para pengusaha bahwa ini lembaga nih sebenarnya kayaknya nggak bakal jauh beda nih sama yang dulu-duluan gitu. Ada ketakutan seperti itu nggak kalau misalkan di kalangan pengusaha gitu? Ada Om. Ada. Kalau kita lihat fast respon pada saat mendengar berita tadi
respon pertamanya pasti ada kekhawatiran tadi. Namanya pengusaha harus lakukan mitigasi risiko dulu ya. Bukan ngelihat hanya hitungan cuan bisnisnya aja, mitigasi risikonya dulu. Harapannya sih mungkin dalam waktu 1 atau dengan 3 hari ke depan pemerintah langsung ngeluarin peraturan, pemerintah PP, bentuk badannya, siapa orang dan sebagainya, itu cepat dilakukan, investor jadi percaya, pengusaha jadi percaya. Tapi kalau hanya sebatas peraturan yang belum keluar, siapa kebijakannya bagaimana, SOP turunannya bagaimana, karena memang yang problem di Indonesia ini antara kebijakan sampai dengan yang ada di tataran bawahnya, sampai dengan realisasi di tataran paling akar rumputnya lebih ya bahasanya, itu berbeda gitu loh. Betul. Jadi kalau kita berharap investor asing masuk ke Indonesia selama kita belum melakukan birokrasi yang kita pangkas yang tadi ya sulit Om. Nah ini kembali lagi ke indeks harga saham gabungan pasar modal kita begitu mengingatkan adanya kebijakan satu pintu untuk eksportasi kan juga banyak perusahaan-perusahaan yang listing. Nah betul. Ini ada sentimennya tidak sih untuk kinerja perusahaannya kemudian mempengaruhi sahamnya sendiri dan ujung-ujungnya ke IHSG begitu. Betul. Kok saya lihat jadi ini malah dapat angin segarnya nih. Perusahaan-perusahaan komoditi yang berbasis ekspor yang dapat uangnya US dollar Om. Itu diuntungkan. Kalau bisa kita jangan sampai terjadi ya. Jangan sampai US dollar harga merdeka Om. Oh jangan. 17.845. Nah, jangan terjadi lah. 17.6 tolong tahan Pak BNI, tolong tahan banget gitu ya. Tapi mereka-mereka emiten yang berbasis ekspor dan juga mata uang US dollar, mereka dapat angin segarnya di sana. Dan kita lihat kayaknya ke depannya itu akan dapat jadi pilihan minimal dari investor retail di Indonesia ya. Investor retail sekarang di Indonesia pinter ya. Udah nggak lagi dulu tahun dulu kan dilihat siapa grupnya nih, grup konglomerat mana dan sebagainya, nggak ngelihat fundamental. Pokoknya lihat teknikal aja. Gerak dikit, follow, gerak dikit. Yang punya si A beli, lihat sektor. Kalau sekarang dengan kejadian MSCI ada bagusnya. Jadi investor kita tuh dieducate. Itu sih istilahnya semuanya deh hikmahnya ya. Fitch, Moody's ngasih S&P ngasih ini ke pemerintah. Kan sekarang teman-teman IDX semua kan ngasih pembelajaran literasi inklusi ya. Mereka ngelihat. Nah jadi memang kami tetap melihat ya tadi sektor yang berbasis komoditi, ekspor US dollar itu menjadi minimal dia dapat windfall-nya sampai dengan di Q3 2026 ini. Oh itu dia, seleksi alam tengah berlangsung. Seleksi alam tengah berlangsung Om. Jadi sudah tidak lagi nama emiten-emiten yang aneh-aneh dipunya Masih tiba-tiba naik Om. Betul. Kita yang orang fundamental ngelihatnya dari mana? Betul. Itu bikin bingung ya. Oke, mungkin kalau misalkan kita lihat ya pasar modal udah bergerak mungkin dalam beberapa hari terakhir kan lu udah di bawah dari year to date. Nah, kalau misalkan kita tadi sempat disinggung juga bicara sektor, tadi sudah disebutkan ada sektor perbankan salah satu yang akan kembali orang publik akan melihat kembali nih fundamental lagi. Tadi tambang juga salah satu menarik. Tapi kalau misalkan di luar dua ini ada nggak sektor yang mungkin akan menjadi salah satu yang nggak tahu nih bakal nggak terlalu bagus atau mungkin biasanya itu tapi bisa jadi salah satu yang menarik untuk dipantau gitu. Yang saat ini udah mulai yang tadi consumer udah ya Om ya. Saat ini orang udah mulai ngelihat lagi farmasi. Balik lagi ya. Farmasi karena kan ya kita jangan sampai terjadi corona lagi ya. Kemarin udah ada hanta ya masalahnya dan sebagainya. Orang udah melihat lagi nih. Kadang-kadang di suatu kejadian ada hikmah positif yang bisa diambil Om. Dulu zaman COVID kan yang naik farmasi nih. Nah dengan hanta ini memang udah mulai katanya masuk, kita juga nggak tahu ya. Berharap jangan sampai terjadi. Mereka akan melihat potensi saham-saham yang berbasis farmasi ini akan diuntungkan ya kali ini. Kalau ini benar-benar mewabah lagi, mewabah lagi itu yang terjadi. Karena yang hanta ini kan terjadi bukan hanya di Indonesia, di beberapa negara dan lain sebagainya. Nah ini yang mungkin mereka melihat menganalisa balik lagi bukan dari fundamental ya disclaimer ya, tapi melihat dari historical, teknikal dan sebagainya kondisinya mungkin ini yang orang udah mulai ngelirik lagi nih melihatnya farmasi seperti itu. Itu dia ya dari sisi saham-saham. Nah SBN sendiri masih cukup seksi nggak? SBN sendiri masih ada potensi kenaikan yield ya. Saya melihat jadi kalau saat ini itu di 6,77 ya pas kemarin Pak Prabowo ngomong memang ada penurunan sih ya, tapi sedikit ya signifikan ya kita lihat hanya beberapa basis point aja. Kami melihat masih ada potensi asing ini masih memiliki 11 sampai dengan 12% kepemilikan SBN di Indonesia. Problemnya adalah pada saat SBN asing ini keluar harus ada yang menggantikan.
Harus ada menggantikan. Kalau nggak ada menggantikan, yield akan naik. Kami prediksi masih ada potensi minimal ya 7 lah. Naik menjadi 7% ya. Tapi kan pemerintah Pak Purbaya lah udah menyatakan mereka standby. Iya. Jadi standby buyer lah kalau memang ada asing yang keluar dari SBN. Nah, menurut Anda bagaimana dengan komposisi kan investor domestik yang sudah mulai mendominasi di SBN? Betul. Kita lihat tapi komposisi domestik ini kita lihat dari institution klien. Banyaknya BI masuk karena institusi beli SRBI. Institusi itu beli SRBI. Dari SRBI itu sama Bank Indonesia dibeliin SBN. Nah itu nih Pak, jadi kan muternya begitu aja. Pak Purbaya juga dengan instrumen juga masuk. Tapi kita harus hitung ulang. Hitung kasarnya 11% atau 12% dari asing dengan total berapa ribu triliun yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk SBN. Apakah Pak Purbaya, Bank Indonesia dan teman-teman himbara yang terseri lainnya dan juga aksesnya pemerintah bisa menggantikan kalau asing keluar. Nah itu sih yang pertanyaannya. Karena kalau kami lihat institusi lokal, kita bermain nggak retail ya. Institusi lokal itu dia wait and see nih. Melihatnya wait and see, dia ngelihatnya masih wait and see. Retail juga sama-sama wait and see. Dia lebih sekarang trennya standby cash. Kalaupun reksadana, dia hanya reksadana pasar uang. Ataupun pendapatan tetap yang malah dalamnya bukan SBN. Malah yang dalamnya corporate bond. Karena kalau corporate bond walaupun harganya bergerak tapi dia lebih stable. Karena apa? Kuponnya masih cukup menarik. Lebih menarik. Dibandingkan sama SBN. Harganya tetap bergerak sih sesuai IBPA ya. Index Bond Price Agency gitu ya. Ya tapi memang retail sekarang segmennya lari. Oke, ini yang terakhir nih. Kita pengen tahu nih kan udah panjang lebar nih dari sebelum-sebelumnya di mana ada rupiah udah mulai turun, terus ISG masih dalam keadaan volatil. Nah, harapan dari Mas Dimas sendiri selaku seorang aset manajemen dan salah satu pejabat lah di Kadin bantu-bantu aja Om. Nah, harapannya untuk ke depan termasuk untuk pasar modal sendiri dan mungkin kebijakan pemerintah untuk mendukung pasar modal itu seperti apa Mas, boleh? Siap. Yang pertama ada 2 aspek ya Om ya, dari pemerintah dan dari kita sebagai warga negara Indonesia. Jadi kita nggak bisa bebannya kita kasih pemerintah semua. SRO berjalan udah cukup baik, OJK udah cukup baik, udah lebih gercep ya dibandingkan sebelum-sebelumnya. Tapi pemerintah yang pertama itu memang harus aware atas sebetulnya investor asing tuh yang diminta investor asing itu apa? Sebetulnya minimal 1 aja statement yang dikeluarkan oleh pemerintah akan mengkaji programnya beliau gitu ya, dan itu dilihat pemerintah asing itu menjadi satu efisiensi. Itu yang pertama. Yang kedua, pemerintah harus mempunyai roadmap untuk investor asing, baik kebijakan dari kebijakan fiskal, dia kepastian hukum dan sebagainya, tapi roadmapnya tuh dibikinnya minimum sampai 2029 lah. Jadi ada kepastian hukum nih si investor asing untuk masuk. Jangan example dulu mobil EV tidak kena pajak, tiba-tiba tengah-tengah ada yang kena pajak, tiba-tiba nggak kena lagi. Nah itu kan, jadi kan orang jadi melihatnya ini gimana sih kebijakannya gitu. Yang terakhir keempat kalau bisa sih komunikasi dari pemerintah diperbaiki, satu pintu Om. Jangan yang ngomong si A beda, si B beda, si C beda. Asing jadi lihat loh, ini sebetulnya gimana kebijakannya. Padahal mungkin itu mewakili personal ya, nggak mewakili istana gitu ya. Jadi kok bisa sih satu pintu aja yang bicara tapi konsen ke sana ke pasar modal. Untuk warga negara Indonesia saya himbau sih memang inilah waktunya pasar modal Indonesia dikuasai oleh kita warga negara Indonesia oleh untuk kita. Saya setuju sama Pak Purbaya tadi. Indeks lagi turun bukannya kita menghujat. Kita serok bawah tapi sesuai risk manajemen resikonya masing-masing, risk profilnya. Terserah mereka mau fundamental, teknikal, tapi ini momen yang tepat. SBN juga sama. Jangan sibuk ke saham aja tapi SBN dilupakan. Karena pemerintah ini sekarang banyak hidup dari SBN juga nih, utang juga nih ya. SBN tolong dijaga, belilah FR, sukuk retail dan sebagainya yang ada di beberapa mitra distribusi. Karena walaupun gimana ya untuk medium to long ataupun short to medium Indonesia everything is okay sebenarnya. Kalau nggak kita siapa lagi gitu. Setuju. Jangan hanya mengkritik tapi nggak kasih solusi gitu. Jadi justru harus asing biarin keluar. Kritik boleh tapi kontribusi juga harus ada. Framing dilakukan oleh beberapa majalah di luar dan sebagainya biarkan. Tapi kita yang di dalam negeri ini solid karena kita tahu fundamentalnya masih cukup baik sih. Wow, itu dia. Nggak bisa dikecilin lagi. Kalau bukan kita siapa lagi nih Pras? Itu dia yang menjaga Indonesia harus tetap tegak berdiri begitu ya sambil menjaga perekonomian. Yang penting tadi bagaimana konsistensi ya. Kebijakan dari pemerintah itu jangan jangka pendek
atau menengah, tapi justru long term ya, ini yang perlu dilihat bagi investor. Karena investor global maupun domestik kan butuh kepastian, apalagi pelaku usaha begitu ya Mas ya. Betul, mereka juga butuh kepastian nih, apalagi dengan mapping strategi bisnisnya begitu, tidak bisa setahun 2 tahun, tapi kan jangka panjang begitu. Betul, Baik gitu betul, ya. Mas Dimas, terima kasih banyak nih atas Sama-sama, informasi, Pras. update dan juga insight yang sudah diberikan nih kepada teman-teman sobat investor kita pada hari ini. Terima kasih banyak ya. Terima kasih Sukses, banyak Mas. Mas. Terima kasih Om Pras. Sukses selalu ya. Terima kasih.